Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan belajar mengenai penilaian keterampilan proses. Di dalam penilaian keterampilan proses sendiri ada beberapa teknik. Yang pertama ada teknik praktik, yaitu mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Yang kedua ada produk, mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Dan yang ketiga ada project, yaitu mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas project dalam periode atau waktu tertentu. Dan yang terakhir ada portofolio, yaitu sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Nah, ini ada contoh praktik pada kelas 5 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang pertama ada tabel kisi-kisi penilaian praktik. Di dalamnya ada kompetensi dasar, yaitu 4.1 mendeskripsikan hubungan antara sifat bahan dengan bahan penyusunnya, misalnya benang, kain, dan kertas. Materinya adalah sifat bahan, indikatornya siswa mampu membandingkan kekuatan beberapa jenis bahan yang diuji, yaitu beberapa jenis dari kertas, dan tekniknya itu adalah teknik praktik. Selanjutnya instrumen yang akan diberikan kepada siswa, yaitu yang pertama, sediakan berbagai macam kertas, misalnya kertas koran, kertas HVS, kertas karton, kertas minyak, dan kertas manila. Yang kedua, ujilah sifat setiap jenis kertas melalui beberapa kegiatan. Yang pertama, menyobek kertas, yang kedua, menetesi dengan air, yang ketiga, merentangkan kertas, kemudian memberi beban berat. Yang ketiga, membuat urutan jenis kertas berdasarkan sifatnya dalam bentuk tabel. Ada jenis kertasnya, misalnya jenis kertasnya koran. Urutan kekuatannya itu sangat lemah. Urutan mudah dibentuk, sangat mudah dibentuk, dan urutan tahan air, tidak tahan air. Dan yang keempat ada pertanyaan untuk siswa. Yang pertama yaitu jenis kertas yang paling kuat atau tidak mudah robek, itu apa? Terus jenis kertas yang paling lemah atau mudah robek itu apa, dan jenis kertas yang paling cepat menyerap air itu apa. Dan yang terakhir, menulis laporan kegiatan beserta kesimpulannya. Setelah itu dipresentasikan di depan kelas. Rubrik penskoran praktik. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, yang kedua melakukan langkah kerja dengan baik, dan yang ketiga membuat kesimpulan dengan tepat. Skornya ada 1, 2, dan 3. Nah, rubrik penilaian praktiknya dalam aspek yang dinilai, misalnya menyiapkan alat dan bahan. Jika guru memberikan angka 1, artinya siswa tidak menyiapkan alat dan bahan. Jika guru memberikan angka 2, maka artinya siswa menyiapkan alat dan bahan namun tidak lengkap. Yang ketiga, atau jika guru memasukkan angka 3, maka siswa menyiapkan alat dan bahan dengan lengkap. Nah, aspek yang dinilai yang kedua yaitu melakukan langkah kerja dengan baik. 1 artinya tidak melakukan langkah kerja dengan baik. Jika angka 2 melakukan langkah kerja tetapi tidak berurutan atau tidak sesuai. Kalau angka 3, maka melakukan langkah kerja dengan baik atau secara berurutan. Aspek yang dinilai yang ketiga yaitu membuat kesimpulan dengan tepat. 1 tidak membuat kesimpulan, angka 2 membuat kesimpulan namun belum tepat, dan angka 3 membuat kesimpulan dengan tepat. Dan akhirnya nilai atau hasilnya yaitu skor perolehan dari siswa dikali 100 dibagi 9. Selanjutnya pada kompetensi dasar 4.2, menyimpulkan hasil penyelidikan tentang perubahan sifat benda baik sementara maupun tetap. Materinya perubahan sifat benda, indikatornya siswa mampu mengumpulkan data tentang sifat benda seperti bentuk, warna, kelenturan, kekerasan, dan bau sebelum dan sesudah mengalami perubahan. Tekniknya masih sama, yaitu praktik. Instrumennya yaitu mendata sifat berbagai benda. Yang pertama, sediakan buah pisang, telur rebus, karet gelang, paku, dan tangkal kering. Yang kedua, amati bentuk, warna, kelenturan, kekerasan, dan baunya.
Dan yang ketiga, siswa mendata hasil pengamatannya seperti dalam tabel, yaitu misalkan buah pisang bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, kelenturannya bagaimana, kekerasannya bagaimana, dan baunya bagaimana. Begitu seterusnya. Dan yang keempat, adakah benda yang mempunyai sifat sama? Dan yang kelima, apa kesimpulan dari siswa dari kegiatan atau praktik? Selanjutnya, siswa diperintahkan untuk membuat laporan tertulis dan dikumpulkan kepada guru. Rubrik penskoran praktik, aspek yang dinilai ada 3, yaitu menyiapkan alat dan bahan, melakukan langkah kerja dengan baik, dan mengumpulkan data dan membuat kesimpulan dengan tepat. Nah, untuk rubrik penilaiannya kurang lebih sama dengan kompetensi dasar 4.1, aspek yang dinilai, menyiapkan alat dan bahan, ada angka 1, 2, dan 3, 1 berarti tidak, yang kedua belum lengkap, dan yang ketiga berarti menyiapkan dengan lengkap. Dan terakhir, penskorannya atau nilainya yaitu skor perolehan dikali 100 dibagi 9. Nah, yang terakhir adalah tabel pengolahan nilai keterampilan IPA semester 1 kelas 5. Dari 2 kompetensi dasar tadi, predikat nilainya jika A, sangat baik, mulai dari 86 sampai angka 100, B, baik, 71 sampai 85, C, cukup 56 sampai 70, dan D, kurang dari 55. Karena tadi yang telah dilakukan adalah contohnya praktik dari KD 4.1 dan 4.2, maka bisa ditulis dalam kolom praktik 4.1 78, 4.2 89. Skor akhir KD-nya dimasukkan dari nilai yang paling tinggi karena praktik pada setiap KD itu dilakukannya 1 kali, berarti tinggal nilai tersebut saja yang bisa dimasukkan. Dan selanjutnya yaitu dijumlahkan dan diambil nilai rata-ratanya. Maka itu adalah nilai akhir semester dari keterampilan proses IPA tadi. Hasilnya 83,5, predikatnya baik, dan deskripsinya bisa dituliskan seperti siswa A sangat menguasai keterampilan 4.2, selain itu juga mampu menguasai dan menyelesaikan keterampilan 4.1. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.